Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Debbie Nabila. NPM saya 18110563. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Manajemen Proses. Pengertian dari manajemen proses. Manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang dijalankan atau software yang sedang dilaksanakan, termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sebuah proses kuital. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti dari sistem operasi. Dan proses tersebut berisi dengan instruksi dari data dan program dan semua register pemproses. Start berisi dari data sementara seperti parameter rutin. Dan semua register pemproses adalah pengiriman dan variabel-variabel yang lokal. Di sini, sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan proses-proses tersebut untuk menjadi sesuai kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran pada sistem tersebut. Pertama, multiprogramming atau multitasking. Multiprogramming adalah manajemen yang dimana banyak proses yang terdapat pada satu prosesan. Multiprogramming di sini dilakukan dengan banyak proses di satu sistem komputer dengan masing-masing proses melakukan pemrosesan secara independen. Kedua, multiprocessing. Multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Banyak pemrosesan di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem yang besar saja, mainframe dan mini komputer. Ini komputer workstation telah dilengkapi pada multiprosesor, yang dimana di sini bisa menggunakan komputer semaksimal mungkin dengan beberapa CPU dengan cara yang bersamaan. Pada manajemen proses terdapat status proses. Yang pertama running, yang kedua blocked, ketiga ready, dan keempat status tambahan. Di sini status tambahan ada satu, yang pertama new dan kedua terminate. Operasi-operasi terdapat pada manajemen proses. Di sini banyak aktivitas yang terdapat padanya. Yang pertama, penciptaan proses. Penciptaan proses beraktivitas yang pertama untuk menamai proses tersebut, menyelesaikan proses tersebut, menentukan prioritas awal pada proses, dan mengalokasikan proses tersebut sebagai awal bagi sumber daya. Kedua, penghancuran proses. Yang ketiga, penundaan proses. 4. Proses pelanjutan kembali, dan 5. Proses blockade. Di sini itulah yang termasuk pada operasi pada sistem manajemen proses. Dan ada konsep proses pada manajemen proses. Ada sistem operasi yang menjalankan banyak beragam pada proses. Ada proses yang diketahui atau yang dieksekusi saja. Dan ketiga, proses lebih dari program kode yang aktif. Manajemen proses pada Linux dan Windows. Manajemen proses pada Linux tidak mempunyai sistem perbedaan dari drive A, B, C, dan seterusnya, seperti pada Windows. Jadi, ketika Linux termasuk ke sistem operasi Linux, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba drive C atau D-nya hilang. Karena sistem operasi tersebut bukanlah untuk mengejek alfabet dari A sampai dengan Z. Justru, Linux mengenali komputer dengan sistem direktori, baik mulai dari hard disk, floppy disk drive, CD-ROM, dan lain-lain. Kebutuhan utama dari manajemen proses pada sistem operasi adalah yang pertama, saling melanjutkan, yang kedua, mengikuti kebijaksanaan yang tertentu, yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. Oke, sekian video atau penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian yang menonton. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.